Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil qur'ana tartila. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, hadirat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Al-Huda Center Kajian Islami. Channel ini akan mengkaji dan membahas kitab-kitab para ulama salafus saleh yang terdiri dari materi akidah dan tauhid, tafsir al-maudhu'i atau tafsir tematik, tahsinul Quran, fiqih, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyajikan materi tahsinul Quran yang terdiri dari tajwid, ahkamu tajwid, dan lain-lain sebagainya. Bagi para pemirsa, para hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih jauh beranjak untuk membahas tentang tahsinul Quran ini, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari sebuah ilmu tajwid. Mungkin sebagian para pemirsa, para hadirin hadirat sudah mengetahui tentang definisi ilmu tajwid tersebut. Nah, para ulama ini berbagai keterangan, memberikan arti, memberikan makna, memberikan definisi, ta'rif tentang ilmu tajwid. Nah, kami akan memberikan pengertian ilmu tajwid dengan bahasa yang mudah kita pahami bersama. Jadi, mahwa ilmu tajwid? Apa ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, di mana terbagi itu materinya menjadi beberapa bagian yang dipelajari. Yang pertama adalah tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya ini mempunyai tempat, mempunyai hak. Huruf-huruf yang jika kita membacanya harus baik dan benar. Kemudian juga tentang hukum-hukum dari huruf-huruf tersebut. Nanti hukum nun mati bertemu dengan ba, nun mati dengan nun, nun mati dengan mim. Kemudian huruf mim mati dengan mim, mim mati dengan ba, nun mati dengan kha, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang minimal kita pelajari nanti di dalam tahsinul Quran tersebut. Nah, oleh karena membaca Al-Quran ini harus dengan ilmu tajwid, para ulama telah sepakat, telah berijma, hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid adalah wajib hukumnya. Jadi berdosa kalau kita membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid. Hal ini berdasarkan dari firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-40, di mana Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Para ulama ada memberikan pemahaman yang dimaksudkan dengan tartil ini dengan perlahan, kemudian dengan disertai hukum tajwidnya, kemudian dengan makharijul hurufnya, kemudian dengan sifat-sifat hurufnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, para hadirin, para hadirat, para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kesalahan di dalam kita membaca Al-Quran yang kalau kesalahan ini dilakukan
di kriteria yang pertama maka hukumnya berdosa. Yang pertama adalah al-lahnu al-jaliyu, yaitu kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah merubah harokat atau harkat bacaannya. Sebagai contoh, an'amta. Kemudian kita membacanya menjadi an'amti atau an'amtu. Nah, ini adalah kesalahan yang jelas, kesalahan yang nyata, dan berdosa hukum membacanya. Karena jika kita salah membaca harokatnya, maka akan merubah arti dan makna dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua, kesalahan yang fatal ini adalah dengan merubah huruf tersebut. Sebagai contoh, alhamdu. Nah, di situ adalah hak kecil. Makhrajnya, tempat pola hurufnya di wastul halqi, di tengah-tengah kerongkongan ini. Alhamdu. Kemudian kita rubah hurufnya itu menjadi hak besar, menjadi alhamdu. 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 Nah, jadi hak besar itu kalau kita pelajari nanti tempat keluarnya dari aqsal halqi, nih dari sini keluarnya. Nah, ini juga sama, merupakan kesalahan yang fatal yang kalau kita membacanya dengan seperti ini berdosa. Kemudian mengurangi huruf, ya, mengurangi huruf. Sebagai contoh, kami berikan bacaan yang benar dan bacaan yang salah. Dan ini adalah contoh al-lahnul jaliyu, jadi kesalahan yang fatal dengan mengurangi huruf. An'amtu, an'amtu. Kemudian ada orang yang membaca anamta. Nah, di situ huruf ainnya itu tidak dibaca, dikurangi. Yang seharusnya kita baca an'amtu, dia dibaca anamta. Jadi menghilangkan huruf ain di sana. Nah, ini jenis kesalahan yang fatal. Berdosa kalau kita membacanya seperti ini. Jadi sekali lagi, kenapa berdosa? Karena akan merubah makna dan arti dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, yang kedua, ini ada al-lahnul khafiyyu. Al-lahnul khafiyyu itu adalah kesalahan yang ringan. Para ulama menghukumi kalau ada seseorang melakukan kesalahan yang ringan ini, maka hukumnya makruh. Mana contoh dari cara orang membaca terjadi pada kesalahan yang bersifat al-khafiyyu, ya. Contoh adalah dengan mendengungkan huruf berdengung secara berlebihan, ya. Contoh, fihinna annahul haqq, annahul fihinna. Nah, ini nunnya bertasdid, ya. Nunnya bertasdid. Jadi dibaca dengung, cukup 2 ketuk saja. Fihinna annahul wa amma. Nah, ini jangan berlebihan. Ya, contoh berlebihan annahul haqq. Nah, ini berlebihan, nunnya bertasdid di sini atau syiddah nunnya di sini, ini berlebihan cara dibacanya. Atau fihinna. Nah, ini juga berlebihan, tidak boleh. Minkum. Nah, ini dibaca berlebihan, minkum. Nah, ini berlebihan. Nah, ini adalah jenis dari bacaan yang bersifat al-lahnul khafiyyu, kesalahan yang ringan. Walaupun tidak dihukumi berdosa dengan membaca seperti itu, ini tetap adalah hal yang dimakruhkan, kurang baik, ya. Oleh sebab itu, kepada para pemirsa, para hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terus ikuti kajian-kajian tahsinul Quran ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sudah bisa membahas tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf.
Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.